Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirqiyaqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bayan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fasihil lisan. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah al-azim li wa lakum ولوالدي ووالدكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya kalimat ini yang pantas kita ungkapkan dalam mengungkapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak karunia kenikmatan yang sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Namun mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak lalai dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga nikmat itu tetap berada pada diri kita, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam kepada Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menerangi kita dengan cahaya iman dan Islam, yang telah membawa kita dari gelapnya kebodohan, dari yang tadinya tidak kenal kepada Tuhan menjadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita konsisten menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kembali kita dapat melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan peringatan-peringatan yang ditinggalkan oleh para ulama kita, ulama saleh kita kepada kita semua, mengingatkan kita semua yang sebagaimana orang yang senantiasa lalai, senantiasa lupa, senantiasa sibuk dan kadang-kadang terlalu mementingkan kehidupan dunia, sehingga melupakan kepentingan kehidupan akhirat yang lebih dahsyat, yang lebih kekal, yang lebih lama daripada kehidupan dunia ini. Berkata musannif rahimahullah ta'ala, qala al-faqih, berkata al-imam Abu Lais As-Samarqand, semoga Allah merahmatinya, man aiqana bil mauti wa alima annahu nazilun bihi la mahalata fala budda lahu minal isti'dadi lahu bil a'mali salihati wa bil ijtinabi anil a'malil khabithati fa innahu la yadri mata yanzilu bihi. Al-Imam Abu Lais As-Samarqand mengatakan, barang siapa yang memiliki keyakinan bahwa suatu saat kematian tersebut dia ketahui dan dia mengetahui bahwa suatu saat kematian tersebut akan datang kepadanya, akan turun kepadanya,
maka tidak ada jalan lain baginya. Tidak ada cara lain bagi kita semua kecuali minal isti'dadi lahu bil a'mal salihah, mempersiapkan diri kita semua dengan amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun di antara kita yang tidak sadar, yang tidak mengetahui bahwa kita semua ini akan sampai pada batas waktu yang dinamakan mati atau bertemu dengan kematian. Bukankah kita sering mendengar apa yang telah dibacakan oleh qari-qari kita, disampaikan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan bertemu dengan yang namanya kematian tersebut. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kuat, posisi yang sangat kuat, tidak akan sanggup untuk mencegah kematian itu datang kepada kita. Dan setiap kita pasti tahu bahwa suatu saat itu akan datang kepada kita. Maka kita telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan setelah kematian, apa yang kita terima setelah kematian, di mana tempat kita setelah kematian, bagaimana keadaan kita di alam barzah, apa yang akan kita dapati di alam barzah. Ketika kita berada dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, bagaimana keadaan kita, apa yang kita dapatkan. Tentunya semua itu tergantung bagaimana kita mempersiapkannya ketika kita berada di muka bumi Allah yang fana ini. Bukankah kita telah diajarkan oleh Allah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Kehidupan dunia ini adalah ladang bagi kita untuk menggapai kebaikan akhirat. Apa yang kita tanam di dunia ini, maka akan kita petik di akhirat nanti. Apa yang kita lakukan di dunia ini, maka yang akan kita terima di akhirat nanti adalah apa yang kita lakukan tersebut. Oleh karena itu, persiapan bagi kita akan kehidupan yang akan datang, yang Allah katakan khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal, itu mestilah harus kita utamakan. Tidak ada cara lain. Bagi kita yang ingin, bagi kita yang tahu bahwa kematian akan datang pada kita suatu saat, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali mempersiapkan kematian tersebut dengan amal-amal saleh, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan-perbuatan baik mulai dari rumah tangga kita, terhadap istri kita, kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada orang tetangga kita, kepada siapa saja yang kita berinteraksi dengannya. Berbuat baik bukan hanya ketika kita berada di masjid, bukan hanya ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya ketika kita memutar tasbih sambil menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kapan saja, di mana saja. Sarana dunia, sarana kesehatan, sarana nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sarana kita untuk berbuat baik atau beramal saleh. Ketika kita berinteraksi dengan teman, di sana ada potensi bagi kita untuk berbuat baik. Ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi harta tersebut ada potensi kita untuk beramal saleh atau berbuat baik.
Nah, ketika kita berinteraksi dengan keluarga, maka di dalam keluarga tersebut ada potensi kita untuk beramal saleh. Dimanapun, kapanpun waktunya, potensi-potensi untuk beramal saleh itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan haruslah kita manfaatkan potensi ini. Jangan sampai potensi amal saleh kita biarkan, kita lengahkan, kita tinggalkan, lalu berganti potensi amal saleh itu dengan amal-amal yang tidak baik atau amal-amal yang membuat kita durhaka kepada Allah yang seharusnya itu kita jauhi. Nah, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mempersiapkan diri kita untuk dengan amal saleh dan menjauhi amal-amal yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, karena kita semua tidak mengetahui kapan kematian itu datang kepada kita. Di umur berapa kematian itu datang kepada kita? Dalam keadaan apa kematian itu datang kepada kita? Apakah kita setelah tua ataukah mungkin beberapa saat lagi? Tidak ada yang tahu. Dan itu rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh kita perbuat adalah bagaimana kita mempersiapkan kapan saja kematian itu datang. Kita harus berusaha, kita dalam keadaan termasuk orang yang beramal saleh atau yang senantiasa berbuat kebaikan. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan syiddatul mauti wa miraratahu nasihatan minhu li ummatihi likai yasta'iddu lahu wa yasbiru ala syada'idid dunya lianna sabra ala syada'idid dunya aisaru min syiddatil mauti lianna syiddatal mauti min azabil akhirati wa azabul akhirati asyaddu min azabid dunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa beratnya kematian itu dan pahitnya kematian itu adalah nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang begitu banyak, dengan riwayat yang begitu banyak, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat memohon kepada Allah agar sakitnya sakaratul maut itu beliau yang untuk umatnya beliau yang menanggung, karena beliau merasakan betapa sakitnya sakaratul maut, sehingga beliau mengatakan asyaddu, lebih berat, lebih sakit daripada 70 kali pukulan atau tebasan pedang. Rasulullah menggambarkan, Rasulullah memberitahukan kepada kita semua akan sakitnya, akan beratnya sakaratul maut itu, pahitnya sakaratul maut itu, untuk memberikan nasihat dari beliau kepada kita umatnya. Likai yasta'iddu, supaya kita bersiap-siap, agar kita mempersiapkan diri. Tadi dikatakan agar mempersiapkan diri, maksudnya dengan amal-amal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan tujuan yang berikutnya apa? Wa yasbiru ala syada'idid dunya, dan bersabar atas beratnya kehidupan dunia. Bersabar terhadap perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, yang mana di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita butuh pengorbanan untuk melawan hawa nafsu kita, keinginan kesenangan dunia kita. Kita campakkan kesenangan dunia tersebut, kita pilih
apa yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar kita dalam menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Bersabar kita dalam sujud kepada Allah. Bersabar kita dalam menahan mata kita. Bersabar kita dalam menahan mulut kita. Bersabar kita dalam menahan telinga kita. Bersabar kita dalam menahan tangan dan kaki kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar kita dari menahan perut kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bersabar kita terhadap apa yang telah ditakdirkan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada peristiwa-peristiwa perjalanan hidup kita. Bersabar akan beratnya kehidupan dunia. Karena li'anna sabra ala syada'idid dunya aisaru min syiddatil maut. Karena bersabar dengan beratnya kehidupan dunia itu lebih ringan daripada beratnya ketika kita sakaratul maut, dan daripada beratnya ketika kita menerima azab kubur, dan lebih berat daripada kita bersabar akan beratnya ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian bersabar dengan sulitnya kehidupan dunia lebih ringan, lebih mudah ketika kita harus dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini nasihat dari Rasulullah kepada kita semua, bahwa kesabaran kita dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menegakkan, menerapkan hukum-hukum Allah, itu tidak ada apa-apanya, sangat gampang, sangat mudah. Apakah lagi bagi orang yang cinta kepada Allah, daripada kita harus menerima sakitnya kematian, menerima sakitnya azab kubur, menerima sakitnya azab siksa neraka, maka itu tidak ada artinya. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, sehingga sampai di akhir hayatnya beliau mengingat kepada kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakitnya sakaratul maut itu, andai kata Allah perkenankan, beliau yang menanggungnya, jangan kita yang menanggungnya, karena beliau telah merasakan betapa pedih daripada sakaratul maut tersebut. Itu bagi beliau, seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah, telah merasakan sakarat yang namanya sakaratul maut. Apakah lagi kita, hamba-hamba Allah yang begitu banyak dosanya, yang begitu banyak lupanya kepada Allah, yang begitu banyak lalainya dalam melaksanakan perintah Allah, yang begitu banyak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita meremehkan dan kadang tidak mengindahkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Kita senang, kita tertawa untuk melakukannya. Begitu juga ketika kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kadang kita sangat ringan, sangat senang, bahkan tidak ada beban dalam hati kita yang telah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana keadaan orang-orang yang seperti itu ketika mereka menghadapi sakaratul maut? Dapat kita bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, merasakan begitu berat akan datangnya sakaratul maut. Bagaimana bagi umatnya yang begitu banyak kedurhakaan dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan beliau memberikan banyak riwayat bagaimana keadaan sakitnya sakaratul maut itu
untuk menjadikan nasihat bagi kita semua dan untuk mengingatkan kepada kita semua agar bersiap-siap dan bersabar akan beratnya kehidupan dunia, karena sabar akan beratnya kehidupan dunia itu lebih mudah daripada beratnya kematian. Dan li'anna syiddatal mauti min adzabil akhirati, karena sesungguhnya beratnya kematian itu adalah bagian daripada siksa akhirat, dan wa adzabul akhirati asyaddu min adzabid dunya, siksa akhirat lebih berat, lebih dahsyat daripada beratnya kehidupan dunia. Waruya, dan riwayatkan an Abdullah bin Miswaril Hashimi qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ji'tuka litu'allimuni min ghara'ibil ilmi. Laki-laki tersebut berkata, aku datang kepadamu ya Rasulullah agar engkau mengajarkanku ilmu yang paling indah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ma sana'ta fi ra'sil ilmi. Rasulullah bersabda, apa yang telah engkau lakukan tentang pokok ilmu? Qala, berkata siapa rajul, wa ma ra'sul ilmi. Apa itu pokok? Apa itu pokoknya ilmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, hal arafta ar-Rabba azza wa jalla? Apakah engkau kenal kepada Tuhan yang maha agung dan maha mulia? Qala na'am. Laki-laki tersebut berkata, ya ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, famadha fa'alta fi haqqihi. Apa yang telah engkau lakukan tentang hak Allah Subhanahu wa taala? Maka qala, rajul itu tadi berkata, masya Allah, apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu qala, Rasulullah bersabda, wa hal araftal mauta? Dan apakah engkau telah mengetahui kematian? Qala, laki-laki tersebut berkata, na'am, iya. Qala, Rasulullah bersabda, famadha a'datta lahu? Apa yang telah engkau persiapkan untuk datangnya kematian tersebut? Qala, laki-laki itu berkata, masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Qala, maka Rasulullah bersabda, idhab fahkum ma hunaka thumma ta'ala hatta u'allimuka min ghara'ibil ilmi. Berangkatlah dan tetaplah engkau di sini, tetaplah engkau seperti ini. Nah, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ilmu apa yang paling indah, ajarkan aku ilmu yang paling indah. Maka Rasulullah mengatakan, tahukah engkau pokoknya ilmu itu? Maka laki-laki itu berkata, apa pokok ilmu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau kenal kepada Allah? Ya, aku kenal. Bagaimana? Bagaimana engkau beribadah kepada Allah? Ya, seperti Allah, apa yang Allah kehendaki. Masya Allah, seperti apa yang Allah kehendaki. Kemudian, apakah engkau kenal dengan kematian? Ya, saya kenal ya Rasulullah. Apa yang telah engkau persiapkan dengan kematian tersebut? Maka laki-laki itu berkata, masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Ya, kalau begitu, kata Rasulullah, berangkatlah engkau, tetaplah engkau seperti ini. Artinya jangan berubah lagi. Kenalilah Allah, lakukan hak-hak Allah, penuhi hak-hak Allah. Engkau kenal dengan kematian, bersiap-siaplah engkau dengan kematian tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka summa ta'ala, lalu engkau ke sini lagi, kata Rasulullah, hatta u'allimaka min ghara'ibil ilmi.
sampai aku mengajarkan kepadamu ilmu yang indah itu. Falamma ja'ahu ba'da sinin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika telah sampai beberapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan laki-laki tersebut kembali, lalu beliau bersabda, "Dha' yadaka 'ala qalbika fama la tarda li nafsika wa la tardahu li akhikal muslim." Letakkanlah tanganmu pada hatimu, apa yang tidak engkau ridhoi terhadap dirimu, maka janganlah engkau ridhoi terhadap saudaramu yang muslim. Wa ma raditahu, dan apa yang kau ridhoi li nafsika untuk dirimu, fa ardihi li akhikal muslimi, maka ridhoilah untuk saudaramu yang muslim. Wa huwa min ghara'ibil ilmi. Adapun itulah atau ialah seindah atau bagian daripada seindah-indahnya ilmu. Maka Rasulullah setelah bertemu lewat beberapa tahun, Rasulullah bertemu dengan laki-laki tersebut lagi itu. Beliau mengatakan kepada laki tersebut, letakkanlah tanganmu di dadamu. Apa yang engkau ridhoi terhadap dirimu, apa yang tidak engkau ridhoi terhadap dirimu, maka itu tidak ridho juga terhadap saudaramu. Artinya kalau kamu senang dengan ucapan yang telah engkau ucapkan, dengan kelakuan yang telah kau lakukan terhadap dirimu, maka itu juga disenangi. Itulah yang harus kau lakukan terhadap saudaramu yang muslim. Tetapi kalau engkau tidak senang, tidak ridho, apa yang ada suatu kelakuan, satu perbuatan yang engkau dapatkan mungkin dari orang lain, engkau tidak senang kelakuan tersebut, ucapan tersebut, sikap tersebut, maka jangan engkau berbuat yang sama terhadap saudaramu yang muslim. Artinya, kalau seseorang itu kalau dia saja tidak senang dengan kelakuan, dengan ucapan yang dia terima, maka jangan dia melakukan ucapan atau perbuatan tersebut terhadap saudaranya yang lain. Dia saja tidak senang, apakah lagi saudaranya. Oleh karena ini bagian daripada persiapan seseorang untuk menghadapi kematian. Maksudnya adalah berbuat baik terhadap sesama. Jadi selain memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk meletakkan tangannya di dadanya. Kalau kamu tidak senang terhadap apa yang orang lakukan kepadamu, jangan kamu lakukan perlakuan yang sama terhadap saudara muslimmu. Nah, jadi kalau kamu tidak ridho, kalau kamu senang terhadap apa yang orang lakukan kepadamu, maka itulah yang harus kamu lakukan juga terhadap saudaramu. Nah, jangan sampai kamu saja tidak senang dengan perkataan tersebut, dengan perbuatan tersebut, lalu kenapa kamu ucapkan, perbuat terhadap orang lain? Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, perlakuan tersebut adalah min ghara'ibil ilmi, bagian ilmu yang paling indah. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, annal isti'dada lil mauti, sesungguhnya bersiap-siap untuk kematian itu min ra'sil ilmi, bagian daripada pokok ilmu. Fa'aula,
maka lebih utama ayyastaghilla bihi, agar seseorang menyibukkan dirinya untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Setelah Rasulullah mengajarkan bagaimana kita harus berinteraksi, berbuat dengan sesama kita, yang sebelumnya ketika beberapa tahun yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang tersebut bagaimana dia berinteraksi kepada Allah, maka ketika bertemu tahun-tahun beberapa tahun berikutnya Rasulullah mengajarkan kepada laki-laki tersebut bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, jadi kalau kamu tidak senang dengan sesuatu, jangan kamu lakukan terhadap orang lain, saudaramu. Kalau kamu senang terhadap pekerjaan sesuatu, ungkapan sesuatu, sikap sesuatu, kamu lakukan terhadap saudaramu al-muslim, yang muslim. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita setelah kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah, kata Rasulullah, seindah-indahnya ilmu. Artinya menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Sedangkan pokoknya ilmu itu yang lebih utama, yang harus kita menyibukkan diri untuk mempersiapkannya adalah persiapan akan datangnya kematian. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan demi kemudahan untuk melakukan amal-amal saleh sebagai bentuk persiapan kita untuk menghadapi kematian yang ketika kematian itu datang kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang husnul khatimah. Akhir daripada kehidupannya adalah akhir yang baik, kemudian mampu mengucapkan kalimat yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, bacakan dalam kesempatan kali ini. InsyaAllah di lain waktu kita akan melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua di dalam beraktivitas sehari-hari dimudahkan oleh Allah untuk menjadikannya sarana amal saleh sebagai bentuk tadi persiapan kita ketika kita menghadapi kematian. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.